Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan mengenai adanya RBW lagi ya. Ini kendala-kendala, ada pertanyaan saudara kita lagi di bawah kolom komentar. Saya juga sempat tulis saya jawab di bawah kolom komentar. Saya mengatakan tunggu ikuti konten tutorial saya akan angkat karena ini agak per detail ya. Ini agak per detail jawabannya saudaraku ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku yang sudah mau sharing. Dia menanyakan saudara kita ini itu yang lampu ya, lampu di LMB itu gunanya untuk apa dan cara mengatasi itu predator toke ya. Kalau di bagian luar, kalau dia mau masuk di LMB, LMB istilahnya LMB itu lubang masuknya burung. Dia itu di lubangnya masuk burung, keluar di situ, keluar masuk. Dia burung walet ya. Jadi okelah saudaraku, silakan tonton videonya sampai full sampai habis. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik, bisa kita praktekkan di lapangan. Ini sebenarnya teman-teman kita ini sangat membutuhkan pertanyaan karena ada jawabannya. Setelah saya jawab pertanyaannya, dia jawab kembali. Saya bilang iya, oke lah bang, saya tunggu kontennya. Ya, terima kasih banyak saudaraku karena betul-betul mau sharing ya. Jadi begini saudara ya, kalau di rumahan walek atau di gedung rumahan walek itu, kalau di LMB itu lampu ya, lampu kan memang kebanyakan itu saudara kita yang memasang lampu karena itu lampu itu sebenarnya itu menghindari burung hantu ya, menghindari burung hantu pada waktu malam hari karena burung hantu itu nanti dia beraktivitas kalau malam, tidak ada bedanya dengan burung kalilawar. Nanti dia bekerja kalau malam, kalau siang dia itu istirahat. Itu beda dengan walek. Walek itu kalau malam istirahat, kalau siang dia itu beraktivitas ya. Jadi kita harus betul-betul memahami itu. Kenapa bisa ada lampu dia pasang saudara kita yang punya RBW, biasanya itu lampu yang berkedip-kedip kan banyak macam itu. Ada lampu yang sorok, ada lampu yang neon kecil, ada yang lampu yang berkedip warna hijau, ada warna merah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya jelaskan mengenai lampu dulu ya. Sebentar nanti saya jelaskan mengenai tokeknya ya. Karena ada itu saya pernah angkat itu mengenai toke, tapi ini di dalam ruangan ya, di dalam ruangan RBW. Kalau ini di luar, cara mengatasi. Jangan sampai toke itu masuk di dalam ruangan RBW sampai itu dia memangsa walek, anak walek, dan mengganggu juga populasinya walek. Itu yang kita hindari saudaraku ya. Jadi okelah saya ulangi, mohon maaf saya ulangi lagi. Ini sebenarnya kalau lampu itu gunanya untuk antisipasi di LMB. Karena biasa itu burung hantu kalau malam, karena dia itu bekerja, dia itu mencari mangsa. Jadi kalau malam itu diusahakan itu kita betul-betul itu harus mengontrol bagian luar. Kita harus memperhatikan bagian luar karena memang biasa itu ada burung hantu bunyi di situ biasa. Tapi biasa kadang masuk, kadang tidak, dan biasa juga bertengker. Ya. Dan banyak teman-teman kita saudaraku pakai lampu tetapi itu burung hantu tetap lolos masuk. Tetap dia masuk. Apakah dia itu sudah kebar dengan lampu atau ya yang istilahnya itu burung hantu tetap dia masuk biar ada lampu. Nah, ini rahasianya ini gimana caranya untuk mengatasi ini burung hantu. Sedangkan kita sudah pasang lampu yang berkedip-kedip di situ, lampu sorok, lampu yang berwarna-warna. Nah, itu tetap masuk. Karena banyak itu teman-teman yang konsultasi mengenai saya di lapangan. Gimana caranya ini bang, saya sudah pasang lampu. Dulunya itu sebelum ada lampu burung hantu masuk. Ada waliknya dia dapat, tinggal kepalanya di dalam. Ada juga tinggal badannya dimakan itu burung hantu. Ada beberapa itu walik itu dia dapat begitu di dalam. Tentunya ditelusuri ada bulu hantu. Istilahnya bulu burung hantu di dalam jatuh. Ada berapa? Nah, itu.
Jadi dia, teman-teman kita ini di lapangan, dia belikan lampu di toko. Dia belikan lampu di toko, baru dia pasang di dekat samping lubang masuknya burung, LMB-nya. Jadi itu nanti dia itu otomatis menyala kalau sudah mulai gelap. Nah, dia menyala itu setelah burung itu sudah waktunya masuk. Ya, kan ada di video saya itu, ada itu di video saya itu, ada itu bangunan itu ada itu lampu. Nah, makanya selalu saya bilang, saya katakan telusuri video saya karena lengkap semua itu, lengkap kalau mengenai dunia walek. Ya. Sisa kita mengutarakan apa yang kita mau tanyakan. Jadi lanjut dari itu tadi, kalau kita sudah pasang lampu burung hantu masih lolos masuk, ada cara lain saudaraku ya. Coba kita simak videonya ya. Cara lain itu karena sudah beraneka raba grogi ya. Saya ulangi, cara mengatasi burung hantu itu supaya burung hantu itu tidak masuk itu karena dia sudah kebal dengan lampu. Kita gunakan cara lain. Nah, yang mana itu yang kita harus gunakan? Nah, ini dua ada penangkis ini, burung hantu dengan ini burung hantu ya, nanti tokenya ya. Burung hantu itu yaitu kita pasang di situ jarum. Jangan paku, jarum. Nah, berarti itu jarum, itu yang jarum kunda salah ukurannya itu jarum 24, jarum jahit, jarum dipakai menjahit baju biasa itu. Nah, kita beli itu 1 dos. Baru kita pasang, kita ambil kayu atau trapez yang agak tebal, kita pasang itu paku jarum kita. Jadi itu ukurannya ya kurang lebih sekitar ya ginilah jaraknya ya, atau gini jaraknya antara jarum. Kita pasang lagi jarum di sini, kita pasang jarum itu jejer. Nah, kita ambil itu, kita jangan pasang di situ saudaraku, jangan pasang di situ. Kita pasang istilahnya di bawah. Ya, kita pasang duluan itu jarum. Setelah selesai berjejer, ada berapa jejer itu, baru kita setelah dipasang tadi itu jarum, kita balik ya. Kan itu jarum kalau kita pasang itu kan tembus ya, dia tembus. Nah, tembus itu ya, kalau tembus itu naik, baru kita balik. Berarti itu yang runcingnya itu jarum menghadap ke atas. Jadi dia itu munculnya kepala jarum yang runcing ya, muncul itu ya agak-agak panjang lah, agak panjang itu kurang lebih sekitar berapa mili. Yang jelas kita perkirakan itu jarum muncul itu agak-agak panjang naik di atas sampai itu lubang LMB-nya ya, lubang LMB-nya yang segi 4 kita pasang yang bagian bawah, jangan di atas karena ini kan ibaratkan 4 ya, 4 lubang LMB ya, ini segi 4 saya gambarkan ya. Nah, kita pasang bagian bawah itu saudaraku ya. Kita pasang bagian bawah, berarti itu kepala jarum menghadap ke atas ya. Tadinya kan setelah kita sudah pasang kita balik ya, kan itu jarum kan tembus ke bawah, kita pasang. Nah, itu ini berarti kepalanya bagian atas ini sudah rata semua berjejer jarum, baru kita balik. Nah, balik ini kan segi 4 ini LMB ya, kita bagian bawah kita pasang. Itu jarum itu kan ini apa berjejer di kasus sudah kita pasang, baru kita pasang di situ di bagian bawah ya, yang lebarnya karena itu panjang kali lebar kalau LMB kita pasang menghadap ke atas. Balik itu trapez atau papan. Nah, apakah kita di situ paku atau gimana, yang jelasnya kita pasang jarum di situ. Itu satu-satunya penangkal burung hantu. Karena itu burung hantu kalau dia mau masuk di dalam ruangan RBW mesti bertengker dulu. Tidak langsung seperti walek dia langsung terjun masuk. Enggak saudaraku. Dia bertengker dulu. Berarti itu kalau ada jarum kayak gitu 1 kali atau 2 kali biasa kena kaki. Kalau paku itu biasa tidak tembus. Tidak terasa kalau paku karena agak besar dia punya runcingnya itu kalau paku. Kita pakai jarum yang kecil. Dia tajam. Nah, ada juga yang biasa mengatakan sama saya, kalau jarum itu bang kira-kira tidak kena kayak itu walek. Kalau dia masuk kena itu walek tahu
Walik itu tahu, Walik melihat karena tajam dia punya panca indera penglihatannya. Walik itu tajam, dia tahu itu jarum. Karena sudah banyak itu yang saya tangani yang dimasuki burung hantu, saya suruh pasang itu. Ya, alhamdulillah sudah burung hantunya sudah tidak masuk lagi karena biasa mungkin dia bertengkar di situ langsung kena itu jarum sampai dia mungkin trauma sampai dia tidak masuk. Biasa dia bilang itu teman-teman yang saya tangani itu burung hantu bang ada di situ tapi dia tidak mau masuk lagi. Nah, kenapa dia tidak mau masuk? Tadinya dia masuk setelah dia pasang itu tadi perangkat jarum dia itu takut trauma karena mungkin pernah dikena itu karena tajam itu jarum ya. Saudaraku ya, karena itu burung hantu kalau dia mau masuk bertengkar dulu, bertengkar di situ di LMB di dalam di lubang masuknya burung dekat salong yang pemanggil, baru dia langsung masuk. Beda kalau Walik itu tidak bertengkar di situ langsung dia masuk. Nah itu saudaraku, itu penangkal dari burung hantu. Nah itu cara menghindari. Kalau tidak mampang kalau kita pakai lampu itu kita pakai, kita gunakan yang itu ya saudaraku ya. Nah, jadi sudah paham saudaraku ya, sudah dilihat mengenai gunanya itu lampu. Kalau tidak bisa menembus itu lampu kita cara lain kita gunakan itu tadi jarum ya. Nah, coba silakan praktekkan saudaraku, silakan praktekkan. Tapi jangan terlalu jarumnya jangan terlalu mepet sekali. Kapan terlalu mepet itu berarti itu istilahnya kayak gimana ya, tidak tembus dia punya karena dia itu kayak rapat itu jarum. Usahakan dia ada jarak, kita pasangkan jarak itu jarum kan tajam itu. Kan burung hantu itu pasti bertengkar dulu baru masuk, tidak langsung itu dia masuk ke burung hantu, bertengkar dulu kalau di lubang. Nah kena itu ya sudah, ya pasti dia trauma, takut. Itu sudah banyak terjadi, sudah banyak saya kasih arahan teman-teman. Nah itu sekarang saya pindah ke predator toke bagian luar yang mau masuk di dalam ruangan RBW ya. Nah, sasarannya itu burung toke. Karena memang toke itu susah sekali itu diantisipasi sama tadi burung hantu. Ini satu dua aja dengan burung hantu dengan tokenya itu tadi. Itu predator, semua predator itu semua menghambat walik, menghabisi semua di dalam walik itu sampai itu dibasmi itu induknya anaknya. Dia punya kanakan. Nah, itu menghambat populasi. Jadi lanjut tadi saya lanjut mengenai lagi toke karena sudah tadi mengenai itu gunanya itu lampu, karena itu lampu itu sasarannya burung hantu. Satu itu kalau ada lampu berarti burung hantu. Dimana ada bangunan yang pasang lampu berarti sasarannya adalah burung hantu. Untuk antisipasi, menjaga-jaga. Nah sekarang saya mengalih ke toke tadi. Itu toke memang agak sulit dihadapi itu toke. Nah, tidak ada kayak cicak, tapi cicak tidak jadi masalah kalau cicak tidak ada kendala. Nah, itu tidak menghambat kecuali toke. Itu cara cara mengatasi toke kalau sebelum dia masuk dalam ruangan, karena dia biasa masuknya di situ di LMB, lubang masuknya burung, dia tempatnya burung keluar masuk di situ dia biasa masuk kalau toke, apalagi kalau ada lampu. Karena toke itu biasa dia itu kejar itu cahaya lampu di situ karena biasa banyak terbang di situ melengke dia makan sampai dia masuk di dalam ruangan RBW. Lebih parah lagi kalau di dalam karena bukan lagi terbang dia hantam, dia sergap, anak walik lagi itu bahaya. Jadi cara mengatasi itu saudaraku toke kita gunakan semplak yang licin ya. Kita gunakan semplak yang licin. Ada itu yang semplak yang licin ya. Itu berapa ya, itu kita kelilingi itu lubang LMB, lubang masuknya burung. Nah, ukurannya itu semplak berkisar kurang lebih sekitar 30 cm. Nah 30 cm ya, 30 cm kita gunting baru kita pasang keliling itu di sampingnya lubang LMB. Itu kan licin. Nah itu baru setelah itu kita gunting ya, gunting itu apa ya, gunting itu semplak ya,
kita gunting ya. Kita gunting, baru kita silang ya. Baru itu kan kita setelah kita gunting ya. Ini ibaratnya ini semplak, saudaraku, ini semplak. Ini semplak. Kita gunting, langsung kita bengkokkan itu semplak naik begini. Ini kan, tapi cara guntingnya harus tajam, saudaraku ya, harus tajam. Runcing ini. Jadi kita itu gunting itu kita ambil itu kayak sudut ya, segitiga. Runcing ujungnya. Jadi kita itu lipat naik, itu semplak, baru lipat ke bawah lagi. Jadi dia kayak gergaji, selang-seling naik turun. Nah, itu cara menghadapi tokek masuk. Jadi itu tokek itu dia tidak masuk karena takut itu penangkal tokek. Tidak akan masuk, saudaraku, kecuali ada jalan lain. Kalau di situ tidak, karena sudah banyak yang sudah dihadapi itu tokek tidak akan lolos masuk karena takut. Tidak ada tempatnya dia masuk. Itu keliling itu. Di sampingnya itu LMB, jangan di lubang masuknya, di samping. Itu kan lubang sampingnya ya, kita kelilingi itu, baru kita gunting itu semplak, kasih tajam, baru kita itu lipat ya, kita bengkokkan itu, dia seling seperti gergaji modelnya, kayak gergaji, tidak ada bedanya gergaji. Isinya bahasa Kenta gitu. Kita itu contohkan saja gergaji. Itu gergaji kan runcing ujungnya. Kita kasih sama dengan gergaji. Caranya itu dia bengkok dari kiri kanan. Jadi dia itu berselang-seling kayak gini dia. Itu berselang-seling segi 4 keliling. Jangan ada yang prei, saudaraku ya, karena kalau ada prei itu dia di situ masuk di tokek, di situ jalan. Usahanya ada prei. Tidak masuk itu, saudaraku, tidak masuk. Aman itu. Ya begitu, saudaraku ya. Berarti itu toke itu paling dia itu hanya melengket di sekitar situ. Kalau dia pakai umpamanya lampu, istilahnya lampu yang saya bahas tadi, paling di situ aja dia menunggu makanannya, terbang di situ yang melengket. Dia tidak masuk. Karena adanya tadi itu semplak yang kita gunting, baru kita bengkokkan kiri, istilahnya kita kita bengkokkan, kita gunting dulu itu semplak. Sudah paham, saudaraku ya? Sudah paham itu. Itu cara mengatasi toke. Karena kita mau bunuh itu toke di daerah atas, tinggi juga. Apalagi kalau bangunan 3 lantai sampai 4 lantai. Nah, dia di bagian posnya itu, bagian monyet-monyetnya itu tepatnya burung masuk tinggi. Nah, itu cara mengatasi toke. Toke itu istilahnya predator walet yang sangat berbahaya bagi walet. Ya, bukan bagi manusia, saudaraku ya, bagi walet. Begitupun juga burung hantu. Burung hantu juga itu sama. Karena itu dia sasarannya dia itu memangsa anak burung walet, telur walet, induk walet. Kalau toke sasarannya adalah anak. Ini yang paling kita harus waspada ya, sebelum terjadi kita harus betul-betul itu. Jadi itu tadi pertanyaan saudara kita yang di lapangan. Saya sudah perjelaskan per detail ya, cara menangani itu burung hantu dan itu toke. Itu tadi jawabannya, saudaraku. Jadi tolong kalau kita praktekkan di lapangan ya, kita coba saja. Itu karena memang itu sangat itu banyak sekali yang petani walet yang mengeluh sebenarnya mengenai itu burung hantu dan toke itu yang paling parah itu. Rata-rata itu keluhannya di walet, di lapangan, di bagian bangunan, istilahnya RDW, saudaraku ya. Itu kalau di dalam ruangan itu ya, itu toke itu dikejar ke dalam ruangan, tidak terlalu susah. Yang paling susah itu kalau bagian di LMB, dia masuk lewat di situ, kita masuk, dia itu naik lagi ke situ. Nah, sedangkan itu yang ruang LMB kalau dia pakai monyet-monyetnya itu kan susah. Kalau di dalam itu enak dikejar, itu kan jaraknya hanya berapa, kita ambil saja apakah kita pukul itu supaya tokeknya itu kita hilangkan, istilahnya kita bunuh itu tokek karena bahaya. Itu mengancam populasi walet yang ke depannya. Ya, saudaraku ya. Nah, jadi sudah paham toh yang mengenai tadi itu adanya apa gunanya itu lampu sampai dia menyala kalau sudah pada waktu mau gelap.
Kan itu lampu nanti dia menyala kalau waktu gelap, karena itu sasarannya untuk menghindari burung hantu. Yang kedua itu tadi toke, gimana caranya untuk mengatasi toke yang bagian luar mau masuk di dalam, ya itu tadi. Jadi saya sudah jelaskan secara perdetail, secara mendetail. Saudaraku itu mudah-mudahan saudara kita di lapangan bisa mempraktekkan di bagian lapangan, di ruangan RBW-nya, istilahnya di LMB-nya. Di LMB-nya itu tadi, ya. Kan ada 2 pertanyaan tadi itu saya sudah clearkan semua, saya sudah jawab, dan saya pernah menggunakan itu. Jadi kembali lagi sama saya, saudaraku. Makanya selalu saya mengatakan, tolong apa yang keluhannya saudara kita, semampu saya dan yang pernah saya alami itu yang kasih keluar. Kalau saya tidak bisa, pasti saya ngomong, mohon maaf saudaraku, karena saya tidak bisa mengangkat yang bahasa gitu karena saya tidak pernah alami. Itu pasti saya ngomong. Ini semua ini yang pertanyaan ini, ya istilahnya bahasa kasarnya sudah makanan hari-hari saya, karena semua sudah saya alami. Jadi saya angkat itu, sisa kita yang menyaring. Dan kita praktekan. Itu saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan saudaraku itu bisa ke depannya ada perubahan yang mengenai tadi itu yang terancam mengenai burung hantu dan toke. Jadi populasi di dalam ruangan RBW itu aman ya, aman. Dia bertelur dengan baik, istilahnya bertelur, tidak ada ancaman-ancaman dari predator sampai dia ngeram menetas anaknya nanti itu sampai dia itu berkembang biak, lahir. Dia menetas sampai tumbuh dewasa, terbang, dan itu nanti anak itu kalau sudah besar itu terbang sampai dia kawin seperti induknya tadi, dan dia akan nambah populasi lagi dari induk ke anak ke cucu ke cici, akhirnya banyak dan seterusnya. Itu yang kita inginkan saudaraku ya di dalam ruangan RBW. Dan saya jangan lupa saudaraku ya, kontrol bagian kelembabannya dengan suhunya ya. Itu. Dan hindari mengenai predator hama-hama di dalam itu, kalau perlu disemprot itu. Yang sudah lama itu kan cepat itu perkembangannya juga, bagian dalam itu predator kecil semacam kecoa itu cepat sekali. Ya, kontrol semua saudaraku ya. Yang perlu kita kontrol itu mengenai suaranya, jangan sampai ada mati, kelembabannya, suhu udara, ya kebersihannya, predatornya. Kalau ada pakai menggunakan kolam tidak ada airnya, silakan isi. Saudaraku ya, kita kontrol semua, kita konsisten bagian di dalam ruangan RBW. Setelah selesai semua, kita sudah perhatikan itu semacam kayak Twitter inap. Begitupun juga salong pemanggilnya di luar. Kalau sudah optimal semua, silakan keluar. Baru kita tutup rapat. Jangan selalu dimasuki, apalagi bagi yang pemula. Ya, saya ulangi, bagi yang pemula jangan selalu mondar-mandir masuk di dalam ruangan RBW, karena demi keamanannya burung walet. Kalau burung walet aman itu berarti dia enak beraktivitas di dalam ruangan RBW. Dia itu tenang, aman, tidak terganggu, cepat populasi, bikin sarang, bertelur sampai menetas anak terbang, akan gitu lagi. Anak induk nanti bertelur, anak juga begitu, dan begitu cucu dan cicinya itu bertelur, karena sudah berjenjang semua sampai padat ya. Itu tadi intinya. Ya, jadi sudah paham saudaraku ya apa yang saya jelaskan tadi, apa yang penjelajah 75 ini utarakan semua secara mendetail. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa ada ilmu yang betul-betul kita bisa resapi. Dan pikir dulu saudaraku ya, pikir dulu sebelum bertindak, harus kita berpikir dulu. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak pertanyaannya. Saya sudah clearkan ini pertanyaan saudara kita yang tulisan di bawah kolom komentar mengenai itu tadi ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sharing di bawah kolom komentar saya. Insya Allah kalau ada luang waktu saya angkat. Yang belum saya angkat, mohon maaf saudaraku ya. Insya Allah kalau ada luang waktu, karena tidak mungkin saya mau angkat sekaligus, mesti saya lihat yang mana saya bisa angkat ya, demi kebaikan saudara kita ya, pemahaman ilmu, dan bisa dipraktekkan. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan hati silakan jangan diambil, dan perlu juga kita saring dulu ya. Mudahan ada
inilah pembelajaran, maksud saya mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita praktekkan dan bisa berhasil seperti teman-teman yang sudah merasakan hasil saat ini sudah menikmati ya. Oke, saya ulangi lagi, mohon maaf ya saudaraku kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa adanya saya kayak gini, dan apa yang saya angkat itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami baik di tempat bangunan saya atau di lapangan yang saya tangani ya. Oke. Inilah pembelajaran buat saya saudaraku. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan semua sehat-sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, selalu dilindungi ya. Begitupun juga saya, kita saling mendoakan ya. Oke. Saya serba kekurangan, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.